Aku terdiam di depan teras rumahku, sambil kembali mengingat apa yang telah kulalui bersama Bu Siska, ibu mertuaku. Sejak menikah setahun yang lalu dengan Ella istriku, aku tak merasa ada gelagat berbeda dari ibu mertuaku itu. Hanya saja, sikapnya yang ramah dan penuh dengan pengertian, aku merasa istimewa dibuat olehnya, melebihi perhatian dari istriku. Dan barulah memasuki tahun kedua dari pernikahan kami itu, ada sebuah kisah tak terduga, yang akhirnya mengubah jalan hidupku, terutama pada Bu Siska, ibu mertuaku. Sebenarnya, itu mungkin karena gejolakan yang sedang tak dapat kami bendung, antara aku dan ibu mertuaku. Memang, jika soal kebutuhan tersebut tak terpenuhi, bisa membuat orang merasa gelap mata. Perkenalkan, namaku Robi, dan aku berusia 30 tahun, selisih 3 tahun dengan istriku, Ella. Sejak menikah, kami hidup bersama dengan mertuaku karena alasan ekonomi. Dan juga, aku merasa iba pada ibu mertua yang hidup sendiri. Maka dari itu, kami memutuskan untuk tinggal di sana. Sementara sang ayah mertuaku sudah berpisah dengan sang ibu sebelum kami menikah. Entah karena alasan apa mereka berpisah, istriku juga tak pernah menceritakan hal itu padaku. Begitu pula aku, yang tak berani bertanya, dan memilih mengabaikannya saja. Sebagai gambaran, Bu Siska berusia 51 tahun. Namun, di usia tersebut, beliau masih terlihat anggun di mataku, walaupun sudah ada beberapa kerutan di wajah, dan juga sudah agak gemuk. Pekerjaanku sebagai operator di sebuah pabrik sawit, membuatku harus bekerja lembur hampir tiap hari. Biasanya, aku akan tiba di rumah saat pukul 9 malam, dan tentu saja, istriku sudah pulas. Hal itulah yang menyebabkan kami jarang untuk menunaikan kewajiban dan hak bersama. Istriku sendiri dapat memaklumi hal itu, toh, aku bekerja untuknya, dan tak ada yang harus dipermasalahkan, selama aku memenuhi tanggung jawabku. Namun, entah mengapa, seminggu ini ia enggan untuk memberikan hakku. Ia seolah malas, dan seolah acuh tak afuh. Aku tak tahu apa penyebabnya. Seperti malam itu, sepulang dari pabrik, kulihat istriku sudah pulas, dengan daster yang sedikit acak-acakan. Mendapati hal tersebut, ambisi dan gejolakan yang sudah beberapa hari kuredam pun, kini kembali hadir tiba-tiba. Dek, badanku pegal banget, tolong urut dong, rayuku. Apa sih mas? Aku ngantuk banget loh, jawabnya, sambil melanjutkan peristirahatannya. Aku menghela napas panjang, jujur saja, aku merasa jengkel saat itu. Bukan karena sikapnya, melainkan karena keadaan. Kenapa aku selalu harus pulang saat istriku sudah beristirahat? Dan kenapa pula, istriku selalu mengabaikanku, gerutuku dalam hati. Aku bekerja dari hari Senin hingga Sabtu. Dan jika sudah hari Minggu, bawaannya, aku ingin santai saja, karena 6 hari itu, aku terus-terusan bekerja, dan berkutat dengan pekerjaan. Aku lantas berbalik hendak keluar kamarku, namun, tanpa sengaja, aku hampir saja bertabrakan dengan mertuaku yang sudah mematung di depan pintu. Dan rupanya, beliau tengah mengamati kami dari tadi. Aku berusaha tersenyum, meski sedikit heran dengan sikapnya itu. Entah kenapa, akhir-akhir ini, sikapnya sedikit berbeda padaku. Permisi Bu,
ujarku, ketika hendak melangkah pergi, namun, tiba-tiba ia memanggilku. Rob, sini, biar ibu saja yang ngobatin pegalnya, kalau memang Ella gak bisa, tawar beliau. Aku sedikit terkejut dan agak ragu untuk mengiyakan hal itu. Sejenak, aku menoleh ke arah istriku yang masih pulas. Duh, gimana ya Bu? Saya sungkan sebenarnya, kataku, sambil menundukkan kepala. Sudahlah Mas, terima saja, lagi pula aku ngantuk banget, ucap istriku, yang tiba-tiba menyahut. Akhirnya aku mengangguk, dan kami langsung beranjak menuju ruang tamu. Tak lama kemudian, beliau pun mulai membantuku. Sungguh aku begitu gugup dan canggung, tatkala jari-jarinya itu mulai menjangkau dari kawasan satu ke kawasan lainnya. Dan entah mengapa, seperti ada perasaan dan gejolakan yang berbeda, yang seharusnya kuabaikan saat itu. Dan ketika aku berbalik, tampak beliau tersenyum dengan penuh arti. Aku menjadi tak fokus, jantungku berdetak cepat, pikiranku seakan bertempur. Bu, kayaknya udah cukup ngobatinnya, Robi mau istirahat dulu, ucapku. Loh, ini belum selesai kok ibu ngobatinnya, sahut ibu. Dan dengan terpaksa, mau tak mau, aku mengiyakan lagi ucapannya, akan urutan yang sedang berlangsung. Sesekali, kulihat ke arah istriku, yang juga masih begitu pulas dengan istirahatnya. Aku jadi berpikir, apakah dia gak khawatir dengan kondisi semacam ini, karena, bisa saja, akan ada kemungkinan sesuatu di luar dugaan nantinya. Setelah semua selesai, aku langsung bergegas segera menuju ruanganku. Tak lupa pula, sebelum aku meninggalkan ibu mertuaku, ku berikan uang 50.000 padanya. Tapi, beliau justru menolaknya sambil tersenyum, dan mengembalikan uang itu padaku. Gak apa-apa kok Rob, kamu simpan aja uangnya, tapi nanti, kalau ibu butuh sesuatu, kamu mau kan membantu ibu, ungkapnya, dengan tersenyum penuh makna. Sontak, aku pun terkejut saat mendengar penjelasannya itu. Seketika, pikiranku pun beralih pada hal lainnya. Aku menggeleng, dan mencoba berusaha menepis pikiran aneh itu. Namun, tetap saja, sepanjang malam, aku terus terusik dengan ucapan mertuaku itu. Hari pun berlalu, aku masih merasa tak nyaman dengan sikap ibu mertuaku, yang makin hari, makin membuatku khawatir saja. Hingga seminggu kemudian, saat sore hari, ketika aku sedang duduk bersantai di depan TV, sementara istriku sibuk dengan urusan dapurnya. Tiba-tiba, ibu datang dengan membawa kopi untukku. Namun bedanya, beliau sesekali mengedipkan matanya ke arahku, ketika melangkah dan meletakkan kopi itu di depanku. Robi, ibu mau minta bantuan sama kamu, boleh kan, ucapnya. Aku langsung menoleh ke arah ibu, yang masih berada di depanku. Perasaanku mulai tak tenang, entah mengapa, aku jadi teringat ucapannya tempo lalu. Rob, kamu ingat kan tempo hari, saat ibu menolak uangmu, ucap mertuaku, yang membuatku terkejut. Entah kenapa, beliau seolah tahu jalan pikiranku. Aku kelingak-kelinguk memastikan, apakah istriku masih berada di dapur. Tapi Bu, Robi gak bisa, dan gak mungkin juga kan kalau Robi belum sempat menuntaskan ucapanku, ia langsung memotongnya. Ibu aja belum ngomong,
Kok kamu udah bilang gak bisa? Ibu mau minta tolong. Kalau kamu lagi gak sibuk, tolong benerin pintu samping rumah, soalnya udah rusak, katanya, sambil menunjuk ke arah pintu. Aku langsung seperti orang bodoh ketika itu. Aku terlihat salah tingkah, karena dugaanku ternyata salah. Oh, iya Bu, nanti Robi benerin, jawabku dengan terbata. Ya sudah, beneran ya, kalau gitu, ibu ke kamar ibu dulu ya. Oh ya, apa kamu mau ikut? Ujarnya, sambil menatapku dengan pandangan tak biasa. Aku langsung buru-buru membuang wajah, lalu, dengan segera melangkah ke depan teras, tanpa menjawab pertanyaan itu. Aku benar-benar bingung, ada apa sebenarnya, dan apa maksud ucapan itu. Apalagi, beliau seolah tahu, jika akhir-akhir ini, aku memang jarang mendapat HAM dan kewajiban dari istriku. Semenjak itu, aku mulai menjaga jarak. Aku tak ingin rumah tanggaku berakhir, karena kecerobohanku sendiri. Namun terkadang, harapan tak sesuai dengan ketanyaannya. Hingga suatu ketika, istriku tengah menghadiri kondangan ke sanak saudaranya. Sedangkan aku tak ikut serta, karena kesehatanku yang sedang menurun saat itu. Aku berpikir sendirian saja di rumah, karena mertuaku ikut ke kondangan juga. Aku pun memanfaatkan waktu liburku untuk beristirahat di rumah. Entah berapa lama aku terlelap, namun tiba-tiba aku mendengar suara orang berjalan di ruang tamu. Aku membuka mataku dan dengan sigap beranjak memastikannya. Begitu pintu terbuka, secara bersamaan ibu sudah mematung di depanku. "Loh, ibu lagi ngapain?" tanyaku penasaran dengan sikapnya. "Tadinya, ibu mau manggil kamu, pas mau buka pintu, pintunya udah terbuka duluan," jawabnya dengan tersipu. Aku berusaha tersenyum, dan menyembunyikan rasa canggungku. Apalagi, saat itu, ia sungguh anggun dan cukup menyita perhatianku. Dengan daster sederhananya yang berbahan agak tipis, dengan motif bunga-bunga, sempat membuat beberapa kali aku harus mengalihkan sikapku. "Rob, kamu kan capek kerja, apa mau ibu urutin pegalmu?" ucapnya. Aku begitu gelagapan mendengarnya. Jantungku berdegup, dan bingung, apa yang harus kujawab. Di satu sisi, aku masih memikirkan istriku, namun, di sisi lain, perang batinku tengah berkecamuk, yang seolah memintaku untuk mengiyakan hal itu. "Gimana ya Bu? Nggak usah deh Bu. Robi takut ngerepotin ibu," sahutku. "Udah, gak apa-apa, ibu gak ngerepotin kok," jelasnya. Belum sempat menjawab, beliau tiba-tiba lebih dulu menarikku duduk di tepi pembaringanku. Dan seperti sebelumnya, ia mulai membantuku untuk mengurut pegal-pegal padaku. Tak bisa kugambarkan suasana hatiku saat itu, saking gugupnya, sampai-sampai aku memintanya untuk berhenti membantuku, ketika tangannya mulai berjalan pada kawasan yang tak seharusnya ia kerjakan. "Bu, sudah cukup bantuannya, aku udah sehat kok," ujarku. "Lah, baru aja ibu mau bantuin kamu, udah, kamu jalani saja," ucapnya. Beliau seolah menyadari kepanikanku, dengan apa yang sedang ia kerjakan. Hingga tiba-tiba, ia berkata, yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. "Sudahlah Rob, jangan dipikirkan lagi,
Ibu sebenarnya sudah lama menunggu suasana dan kondisi seperti ini. Kamu bersediakan nolongin ibu, ungkapnya. Tapi Bu, Robi, ucapku terhenti. Ketika ketulusan dan perhatiannya, ia daratkan begitu saja pada bibirku. Jujur, aku tak pernah mengira jika akan berada pada situasi rumit semacam itu. Meski tak bisa dipungkiri, pada akhirnya, aku pun larut dalam alunan ombak yang begitu maha dahsyat. Aku ingin menghentikan pekerjaan itu, namun, jiwaku berkata lain. Aku justru berpartisipasi, dan larut dalam pekerjaan yang telah dimandori oleh mertuaku itu. Setelah beberapa lama aku turut serta dalam pekerjaan yang menguras tenaga tersebut, beliau bahkan sempat memuji pekerjaanku itu. Karena, pekerjaanku itu cukup rapi, dan sesuai dengan kriterianya. Sesekali, terdengar ia memanggil-manggil namaku, karena ia sudah terlalu menghayati pekerjaan itu. Dan ia tersengaruh makin riuh, sebagai pertanda, jika pekerjaan itu selesai dengan baik dan presisi. Singkat kata, istriku pun pulang ketika matahari mulai tenggelam. Ia pulang dengan wajah yang terlihat lesu. Dan ia tampak seperti orang yang tengah kelelahan. "Kamu kenapa, Dek?" tanyaku, saat istriku tengah duduk di kursi ruang tamu. Ia pun menceritakan, jika tadi, ban motornya terkena paku, dan ia terpaksa mendorong dengan berjalan kaki. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba, ibu datang menghampiri kami. "Loh, ibu baru mandi?" tanya istriku pada ibunya. Bukannya menjawab, ibu justru menoleh ke arahku, dengan raut tersipu, sementara aku tersenyum dengan wajah datar. Jujur saja, rasa sesal mulai datang di benakku. Seandainya tadi aku bisa menjauhinya, mungkin semua tak akan seperti ini. Singkat cerita, keesokan harinya, saat aku hendak berangkat kerja, aku duduk sebentar kursi di teras depan. "Ini uang saku buat kamu," ucap ibu mertuaku, yang tiba-tiba datang menghampiriku. "Untuk apa, Bu?" tanyaku terheran-heran. "Ini ada rejeki sedikit untuk kamu. Kemarin, kebun sawit ibu panen yang pertama. Ini juga sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu kemarin," ujarnya. Aku terkejut, sambil kelingak-kelinguk khawatir, jika istriku mendengar perkataan itu. "Iya, sama-sama Bu," sahutku, dan ia pun beranjak meninggalkanku. Hingga beberapa menit kemudian, akhirnya, aku berangkat kerja, dengan diantar oleh istriku, hingga sampai di gerbang depan. Aku terheran, saat melihat istriku, dengan raut wajahnya yang seolah tak ingin aku pergi. Pasalnya, biasanya, ia selalu terlihat cuek jika aku hendak berangkat kerja. "Dek, kamu kenapa? Kok kelihatan sedih?" tanyaku. "Mas gak jenuh kan sama aku?" tanyanya, yang membuatku semakin heran. "Ya enggaklah, kenapa emang?" tanyaku. "Semalam aku bermimpi, jika Mas ada kekasih lain," ungkapnya. Bagaikan disambar petir di siang bolong, aku begitu terkejut mendengar ucapan istriku. Namun, sebisa mungkin, aku berusaha bersikap biasa. "Loh, mana mungkin aku mengkhianatimu? Kamu adalah cinta matiku, aku takkan mungkin membuatmu kecewa," sahutku. Aku pun langsung buru-buru beranjak pergi, agar ia tak meneruskan obrolan itu.